见无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心疆，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Di chapter 86 sebelumnya kita telah diceritakan masa lalu Roh Darah Bumi oleh Dewa Agung Tianyi. Dilanjut juga dengan pertarungan Raja Rahu melawan Roh Darah Bumi. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita gas saja alur cerita Sisinggi Journey to the West End Season chapter 87 ini. Di chapter 87 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke hutan labirin, tempat para dewa berkumpul untuk menghentikan Roh Darah Bumi mengambil jantung bumi. Guru Tang terkejut dengan pertanyaan dari Sawujing tentang apakah itu jantung bumi. Dalam api abadi dunia telah lahir, sedangkan dalam langit mereka masih kebingungan untuk mencari tahunya. Guru Tang masih bertanya-tanya tentang jantung bumi. Guru Tang mengatakan bahwa kemungkinan besar jiwa yang telah tersegel, tapi Guru Tang tidak tahu apa peran dari jantung bumi itu. Kini Ause dan Cupatkai mendatangi Guru Tang. Mereka semua telah berkumpul di hutan labirin. Perkumpulan mereka seperti acara reuni karena sekian lama akhirnya mereka bertemu. Ause pun memberi hormat kepada Guru Tang karena lama tidak bertemu. Guru Tang sedikit senang karena akhirnya Ause juga ikut datang ke hutan labirin. Sedangkan Wukong terluka karena dirinya berkelahi dengan Roh Darah Bumi. Guru Tang pun menanyakan keadaan Wukong. Wukong mengatakan bahwa itu bukanlah masalah karena menurutnya pertarungan pertamanya melawan Roh Darah Bumi hanyalah keuntungan sesaat. Karena kekuatan Roh Darah Bumi benar-benar tidak seperti yang Wukong pikirkan. Sambil menggaruk kepalanya, Cupatkai pun membenarkan perkataan dari Wukong. Cupatkai mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Wukong itu adalah benar. Saat Cupatkai melihat pertarungan Wukong dengan Roh Darah Bumi, Cupatkai benar-benar sangat ketakutan. Ause mengatakan bahwa Roh Darah Bumi memang benar-benar mengerikan karena jika tidak, semua orang tidak akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Wukong mengatakan sejak dirinya kembali ke dunia, kekuatan fisiknya tidak sebaik sebelumnya. Wukong juga merasakan bingung kapan kekuatannya akan pulih kembali. Sawujing mengatakan agar Wukong jangan khawatir karena pasti akan ada jalan untuk membuat kekuatan Wukong kembali. Sedangkan dari arah atas, para dewa dan Raja Asura kini sudah mulai mendekati jantung bumi. Sedangkan Roh Darah Bumi yang terluka karena serangan keras dari Raja Rahu, dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa serangan dari Raja Rahu benar-benar sangat kuat dan dirinya telah salah menilai kekuatan Raja Rahu. Sedangkan Raja Rahu dari atas mengatakan kepada Roh Darah Bumi, jika Roh Darah Bumi ingin mengambil jiwa yang baru lahir dari jantung bumi, maka Roh Darah Bumi harus mengalahkan Raja Rahu terlebih dahulu. Emang terlalu over banget sih ya kekuatan Raja Rahu ini. Next, mendengar perkataan dari Raja Rahu, Roh Darah Bumi hanya tersenyum dan mulai tertarik oleh Raja Rahu. Sedangkan para dewa di sini segera menyerang Roh Darah Bumi. Para dewa itu tidak akan memberikan kesempatan untuk Roh Darah Bumi. Jenderal Timur mengatakan agar semua para dewa bersama-sama menghancurkan Roh Darah Bumi hingga membuat Roh Darah Bumi menjadi beberapa bagian. Tapi semuanya telah dikejutkan oleh teriakan dari Raja Rahu. Raja Rahu berteriak agar semuanya mundur karena Raja Rahu ingin menghadapinya sendiri. Tapi para dewa mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jenderal Surga Timur masih belum mengerti dari perkataan Raja Rahu. Raja Rahu menjelaskan bahwa para dewa tidak akan sanggup untuk melawan Roh Darah Bumi. Jika para dewa memaksa untuk melawannya, maka para dewa hanya mengantarkan nyawanya saja kepada Roh Darah Bumi. Jadi di sini Raja Rahu akan menghadapi Roh Darah Bumi seorang diri. Raja Rahu mengajak Baiwan pada Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi mengatakan bahwa Raja Rahu sangat berani pada dirinya dan menurutnya itu adalah penghinaan bagi dirinya.
Roh darah bumi pun langsung mengeluarkan aura gilanya. Roh darah bumi juga mengatakan bahwa Raja Rahu benar-benar membuat dirinya akan bertarung dengan serius. Raja Rahu mengatakan karena jika tidak begitu dirinya akan merasakan bosan. Raja Rahu pun kini melompat dari naganya. Raja Rahu benar-benar siap untuk melawan roh darah bumi. Kini Raja Rahu pun sudah berada di atas jantung bumi. Raja Rahu menekan jantung bumi ke bawah dengan kekuatannya. Jenderal Surga Timur benar-benar tidak menduga kalau Raja Rahu akan melakukannya. Sedangkan Guru Tang mengatakan agar semuanya untuk menghindar. Roh darah bumi benar-benar terkejut dengan kelakuan dari Raja Rahu. Kini Raja Rahu pun telah menjatuhkan jantung bumi ke tanah dan Raja Rahu telah menghancurkan jantung bumi itu. Dengan terkejut Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa Raja Rahu sudah gila. Menurut Mimin memang sesuai sih sama julukannya ya, yaitu Crazy Kings atau Raja Gila. Kini jantung bumi pun sudah berada di tanah tepat di hadapan roh darah bumi. Dengan senyum manisnya roh darah bumi mengatakan bahwa mereka semua sangat lucu menurutnya. Tapi senyuman itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba saja ada cahaya biru yang sangat pekat yang mengarah ke arah roh darah bumi. Dan cahaya itu adalah tebasan Raja Rahu dengan jurusnya yaitu Asura Is Demonic Sword. Raja Rahu langsung menebaskan pedang iblisnya itu ke arah roh darah bumi. Tapi roh darah bumi berhasil menahan serangan pedang iblis Raja Rahu dengan tangannya. Dan cerita pun akan dialihkan ke suatu pedesaan. Terlihat di sini ada seorang anak yang sedang mengembala kerbau. Dia adalah Dewa Agung Tianyi. Untuk menemukan makna keberadaan, Dewa Agung Tianyi adalah seorang manusia yang bereinkarnasi sebagai dewa. Dewa Agung Tianyi mencoba menemukan apa yang telah hilang dari apa yang telah dia ciptakan. Apa itu makhluk hidup dan apa yang hilang dari dirinya. Dirinya bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat siang hari. Dirinya menjalani hidup seperti manusia biasa dan kebahagiaan orang terletak pada perasaan yang dibangun di antara orang-orang. Kasih sayang adalah surga kebahagiaan. Lalu Dewa Agung Tianyi pun tumbuh dewasa. Dia hidup seperti orang biasa, tapi dirinya kaya dengan kebahagiaan. Saat dirinya sedang berjalan di tengah sawah, dirinya melihat sosok wanita yang cantik. Selain cinta pada keluarga, dia juga memiliki cinta kepada wanita. Mereka berdua saling mencintai. Itu adalah kebahagiaan manusia, kebahagiaan yang biasa dan kebahagiaan makhluk hidup. Dari mulai dirinya bergandengan tangan sampai dirinya menggandeng anak kecil. Dalam kehidupan yang fana itu, Dewa Agung Tianyi akhirnya menemukan emosi yang aneh. Namun sayangnya kehidupan yang telah dibuatnya tidak hanya hidup yang biasa dan kebahagiaan saja. Dewa Agung Tianyi melihat bahwa desanya telah terbakar. Dewa Agung Tianyi pun bergegas lari dan melihat keadaan desanya. Ternyata ada segerombolan perampok yang telah membakar desanya. Para perampok itu pun membunuh semua orang yang berada di desa itu. Dewa Agung Tianyi mencoba untuk menghentikan para perampok itu. Wanita itu mengatakan kepada Tianyi agar untuk melihat ke pohon. Saat Dewa Agung Tianyi melihatnya, ternyata itu adalah ayah dan ibunya yang tergantung di pohon. Perampok itu mengatakan bahwa ternyata masih ada orang yang hidup dan perampok itu pun langsung menghabisi Tianyi. Istri Tianyi sangat khawatir melihatnya, sedangkan Tianyi sudah terjatuh dan tak berdaya. Istri dan anak Tianyi pun telah dibunuh oleh perampok itu hingga membuat Tianyi pun tercengang. Selain kebahagiaan, makhluk hidup juga perlu menanggung rasa sakit dan keputusasaan, dan ada juga kesedihan tanpa akhir yang akan diingat. Pada saat itu akhirnya dirinya pun bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh makhluk hidup di dunia. Dirinya benar-benar meneteskan air mata, dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah bahwa semuanya itu telah diciptakan oleh dirinya sendiri. Dewa Agung Tianyi masih berpikir apakah masih ada yang lebih sakit lagi dari yang dia rasakan saat itu. Dewa Agung Tianyi belum pernah sih menciptakan saat dirinya menjadi gembel.
Terus dia juga jomblo, terus pengangguran, hidupnya di kolong jembatan, kalau tidur cuma pakai alas kardus. Dan cerita pun akan dialihkan lagi ke hutan labirin. Roh darah bumi telah menangkis serangan dari pedang iblis Raja Rahu. Roh darah bumi mengatakan bahwa serangan Raja Rahu benar-benar tidak buruk. Sambil tersenyum, Raja Rahu mengatakan bahwa serangannya masih belum selesai. Raja Rahu pun langsung menebaskan pedangnya lagi. Dan lagi-lagi roh darah bumi pun berhasil menahannya. Roh darah bumi pun menantang Raja Rahu agar Raja Rahu mengeluarkan serangan yang lebih kuat. Merasa telah diremehkan, Raja Rahu pun langsung melemparkan pedang iblisnya itu ke arah roh darah bumi. Pedang iblis itu benar-benar mengelilingi roh darah bumi. Roh darah bumi pun tersayat-sayat dengan pedang iblis Raja Rahu. Tapi roh darah bumi terus-menerus menahan serangan dari Raja Rahu. Raja Rahu pun langsung memutar pedangnya dan menyerang roh darah bumi. Pedang itu diputar hingga layaknya badai. Raja Rahu mengatakan bahwa perkataan dari roh darah bumi sebelumnya membuat dirinya malu. Dan menurut Raja Rahu itu adalah hinaan bagi dirinya. Tiba-tiba saja di sini roh darah bumi langsung menjerit dan merasakan kedatangan dari Dewa Taisang Laojun. Melihat itu, Wukong, Cupatkai, Sawujing dan Guru Tang terkejut. Sedangkan Guru Tang merasakan aneh karena mendengar nama Dewa Taisang Laojun. Dan padahal lagi seru-serunya ya, tapi kita malah digantung lagi aja nih. Sakit banget gak sih? BTW gimana menurut kalian? Seru banget gak? Tapi Mimin sedikit kecewa sih karena di chapter ini kita tidak diperlihatkan ke Dewa Rulai. Kalau soal pertarungan Raja Rahu dan roh darah bumi sih nggak usah dikomentar lagi lah. Karena menurut Mimin ini tuh the best banget. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji Journey to the West End Season chapter 87 ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Mimin di sini pamit and